Ada anak-anak yang durhaka karena tidak mampu berbakti kepada orang tua. Tapi hati-hati, ternyata ada juga orang tua yang durhaka dengan anak-anaknya. Kenapa tak mengajarkan agama kepada anak-anaknya? Yang bujang-bujang, yang anak-anak beruntung, ya. Ngapa? Wong tuanya mengajarkan. Cuma kami nak nanya yang di situ, bapaknya ada tidak kira-kira? Bapaknya ada di situ? Kalau tidak kati bapaknya ajak kakek, bapaknya ajak ke musola. Jangan sampai anaknya ke musola, bapaknya tidak pernah ke musola. Nauzubillah min dzalik. Bisa jadi kakek tidak ketemu sayangnya, ya. Sikap melenceng ke kanan, sikap melenceng ke kiri. Jadi biar satu arah satu tujuan, langkahkan kepada arah yang sama, ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, apa kata Nabi tadi, menjadi pesan untuk pada generasi ini, hubbu wa qiraatil Quran. Ajarkan cinta kepada Al-Quran. Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata Allah, petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi bukan juga bagi orang bertakwa baik. Hudal linnas, petunjuk bagi orang-orang seluas manusia. Menunjukkan apa? Segala ilmu pengetahuan ada penjelasannya dalam Al-Quran. Cuma kita baik yang belum tahu. Nak bicara tentang bisnis, ada. Nak bicara tentang ilmu pertanian, ada. Nak bicara tentang ilmu perdagangan, ada. Nak bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan harta, ada. Makanya kalau kita nak mengupas tidak sedikit, banyak begitu penjelasannya. Bapak Ibu yang disampaikan Allah, makanya termasuk soal hutang piutang itu di Quran tuh satu ayat dewean, betul? Satu ayat dewean penjelasannya. Kemarin ada keluarga kita yang meninggal, kami sempat BCI karena kami baru ketemu kutipan hadisnya. Ternyata ada satu kebiasaan Nabi yang mungkin perlu kita benahi dalam keseharian kita. Kita mungkin kalau ada yang meninggal itu, kadang-kadang sambutan itu memang cuma sekedar basa-basi, betul ya, seremonial baik. Tapi ternyata satu bahasan tersendiri ketika bahas tentang hutang itu dikaitkan dengan suatu keadaan ketika Nabi dihadapkan jenazah seorang sahabat Nabi pada waktu itu, dan ketika jenazah itu akan disolatkan, yang pertama kali ditanya Nabi adalah, ada utang apa tidak jenazah ini? Ada utang apa tidak? Ketika dia dibuktikan oleh yang lain bahwa dia ada utang, maka ditanya Nabi, siapa yang sanggup menanggung utang dia ini? Kalau keluarganya tidak ada. Kalau sampai sudah ada sahabat yang menyanggupi menanggung utang, baru Nabi galak menyolatkan. Maka mungkin bisa kita benahi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang meninggal keluarga kita, saudara kita, yang nak ngelepas ke utang, biasanya kalau ada sangkut paut, ada utang piutang, temui kami ahli warisnya, bisa kita sampaikan sebelum sholat jenazah didirikan, biar lebih afdol, lepas tanggungan dia sebelum kita sholat. Ini penting, kenapa? Nabi juga mengajarkan demikian. Karena jenazah itu ketika kita sholatkan, sedangkan dia masih tersimpan sesuatu yang belum dilepas ke, nangis dia. Nangis. Dan ada sih kok lagi yang lebih nangis lagi, ketika dia wafat, yang tegak di belakang dia untuk menyolatkan bukan ahli, bukan keluarga. Kami nangis Bapak Ibu kadang-kadang ketika hadir ketika acara-acara acara duka ataupun ada yang meninggal, kami hadir di masjid. Ustadz minta tolong imam, Ustadz. Jangan keluarga, anak. Kalau dekati anak, adik, dekati ada kakaknya, mamangnya, dekati baru. Jangan uang lain. Yang di situ tertidur, terbujur itu nangis Bapak Ibu. Menangis. Maka kali itu kita ajarkan cinta Quran agar apa? Biar tahu dengan agama. Kita dengarkan tadi lantunan ayat Quran yang dibacakan oleh qori kita. Rasa syahdu dengar. Walaupun kita mungkin sudah gigi dak kate lagi, dak kate halangan untuk belajar. Kate halangan.
Tapi tidak usah maksa, mungkin pakai mic deh. Sedih dengarnya kakek. Jadi Quran itu untuk kita jadikan bekal dalam. Ada pernah pesan yang pernah disampaikan guru kami. Quran yang kau baca ini niatkan untuk upaya. Waktu kami duduk ngaji sama beliau, walaupun tidak tuntas ngaji itu, belum sebut ngapal, baru tahsin, baru nak ngapal, baru nak mulai, baru dapat beberapa juz, lah sibuk urusan ini kemana-mana. Dengan berkal ilmu yang ada, Allah izinkan untuk melanglang buana di dunia dakwah. Kami tidak tahu Bapak Ibu kok bisa kami harus pakai sorban ini kemana-mana sampai menjelajah penjuru. Bisa jadi itulah mungkin doa dari guru, mungkin itulah doa dari wong tua. Kami dulu waktu kecil diajak ayah untuk kemana-mana dalam kegiatan dakwah. Bisa jadi itulah keberkahan. Maka kita hari ini yang Allah masih berikan kesempatan hidup, walaupun mungkin kita tidak bisa menyelesaikan tuntas, tapi hadirkanlah Quran tadi jadi bagian kehidupan kita. Kata Nabi SAW, nawiru buyutakum bisolawatil Quran. Hiasilah hari-harimu, rumah tanggamu dengan sholat dan bacaan Quran. Quran itu bakal jadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bakal jadi syafaat buat kita.